Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 25 Januari 2023 merupakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan belas kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau adalah asal dan tujuan hidup kami. Kuasai dan rajailah hati serta budi kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berada dalam bimbingan-Mu. Ajari kami untuk selalu rendah hati dan mau berbagi kepada sesama. Biarlah kami taat dan setia pada kehendak-Mu. Saat ini, kami siap untuk mendengar sabda ilahi-Mu. Bukalah telinga hati kami untuk dapat memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3-16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayai aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana aku diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku
dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular,
dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Beritakanlah Injil Tuhan. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Setelah peristiwa penyaliban, wafat dan kebangkitan, dan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid dan pengikut-pengikutnya. Hal ini membuat mereka yang sebelumnya merasa takut dan kecewa atas kematian Tuhan berbalik, bukan hanya takjub, tetapi juga dipenuhi oleh harapan baru dan mereka percaya. Namun ada juga di antara mereka yang ragu-ragu dan tidak percaya. Kemudian Tuhan memberi perintah supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Tuhan juga berkata, bagi mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Tentu ini bukanlah kata-kata ancaman, tetapi Tuhan mengatakan tentang kebenaran. Sebab jalan menuju pada keselamatan ada di dalam Injil. Hari ini, Gereja Katolik memperingati pertobatan Rasul Paulus. Kisah pertobatan Paulus memberi gambaran kepada kita bahwa Paulus adalah seorang Farisi dan terpelajar. Tentu ia tidak hanya paham hukum Taurat saja, tetapi juga menguasai kitab para nabi. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membawanya pada pemahaman yang utuh atau sempurna atas apa yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Ia adalah anak Allah, Sang Mesias, yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Paulus sendiri bukanlah seorang penjahat. Dia adalah seorang yang sangat fanatik pada iman kepercayaannya. Hal itu tergambar jelas bagaimana ia begitu membenci pengikut-pengikut Tuhan, dan dengan semangat yang membara, ia berusaha menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Tuhan yang dianggap sebagai sekte sesat. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan, dia berbalik arah dan mewartakan Injil Tuhan. Dia yang sebelumnya mengejar-ngejar dan menganiaya para pengikut Tuhan, kini mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Injil. Namun, Paulus adalah orang yang sangat taat dan setia. Ia tetap gigih mewartakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa lain sebagaimana perintah yang diterimanya dari Tuhan hingga sampai pada hari kematiannya. Melalui pewartaan Pauluslah kita yang bukan orang Yahudi bisa mengenal Tuhan Yesus. Memberitakan Injil
juga merupakan tugas perutusan kita, sebab kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Namun kita sering ragu-ragu, merasa diri kita tidak layak atau tidak pantas sebab masih berdosa. Padahal, kapan kira-kira tidak akan berdosa lagi? Atau sering juga kita takut mendengar perkataan orang tentang kita, sok baik, sok suci. Padahal, bukankah kita ikut Tuhan supaya kita diubah menjadi lebih baik dan disucikan? Lalu ada juga yang menolak karena merasa tidak pandai bicara. Padahal saudara kita yang tunarungu saja mau memberitakan Injil. Masih banyak lagi alasan yang menggoda pikiran kita sebagai pembenaran bahwa mewartakan Injil itu bukan bagianku. Sehingga akhirnya kita hanya diam dan membela diri dengan berpikir atau berkata, "Yang penting saya tidak menjahati orang lain, tidak merugikan atau menyusahkan orang lain." Kita lupa, setiap merayakan Ekaristi, dengan lantang kita menjawab, "Amin." Setiap kali Romo memberi berkat perutusan, pergilah kita diutus Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai umatnya sampai kapanpun. Sebagai contoh, Musa tidak pandai bicara, tetapi karena ia taat akan perintah Allah, maka Allah membuat dia lancar berbicara dan memimpin bangsa Israel. Injil hari ini pun mengatakan, Tuhan memberi tanda bagi orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka akan menyembuhkan orang sakit dan dimampukan untuk berkata-kata dengan bahasa yang baru. Tuhan juga mengatakan mereka tidak akan celaka ketika memegang ular, bahkan minum racun maut sekalipun. Sebab Tuhan sendirilah yang menyertai mereka, orang yang percaya. Tuhan Yesus memulai misi untuk menyelamatkan umat manusia dari jurang maut akibat dosa. Misinya diteladani dan teruskan oleh para murid dan pengikut-pengikutnya. Melalui pewartaan mereka, kita pun menjadi bagian dalam misi Tuhan. Semua manusia memiliki kelemahan dan dosa. Tetapi Tuhan hanya memerlukan penyerahan diri yang tulus dari kita untuk menanggapi panggilannya, supaya kita dibentuk sesuai kehendak dan rencananya, sehingga kita dimampukan untuk memberitakan Injil Tuhan melalui sikap hidup dan perkataan-perkataan kita yang berlandaskan kasih Tuhan kepada sesama dan ciptaannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami seringkali mengecewakan dan membuatmu sedih. Namun Engkau selalu mengasihi kami. Ampunilah kami ya Bapa, mampukan kami untuk mengasihi-Mu, dan mampukan kami juga sebagai utusan-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu kepada orang lain. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.